Intensi misa hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 untuk kesehatan kesejahteraan dari komunitas Suster Santo Agustinus OSA, dan juga semoga Ananda Amanda kembali ke rumah orang tuanya dan fokus dengan studinya. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Lehtausing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my four boy. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, and Alexander Ling Kailung. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefan Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarganya di Jakarta, dan untuk kesehatan Ibu Floria Dorothea, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Perdadi Lim, dan juga untuk Ibu Agnes Vela dan keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, untuk Sister Gregoria Idariani, Serpasius Ion Mei di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya dan keluarga, dan untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo Surabaya, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, dan juga untuk Ibu Yasinta dan Bapak Hendra di Jakarta. Untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineki Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikhail di Jakarta, dan juga untuk Anti Sylvia, Asri Esel, Priscilla, Campbell, Drexel Christian, dan Crescencia di Serian, Sarawak. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Yehezkiel mengisahkan bagaimana Tuhan menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Ia mengacu ke zaman Mesias, di mana roh baru dicurahkan kepada manusia. Segala yang kering dan kaku disegarkan kembali. Syaratnya ialah mematuhi hukum pokok perjanjian baru
yaitu cinta kasih kepada Allah dan sesama. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kesegaran hidup, Engkaulah Allah orang-orang hidup yang menghendaki kami ikut dalam roh kehidupan-Mu. Kami mohon semoga api cinta kasih ilahi untuk menyayangi kami dan Kau nyalakan pula di dalam hati kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pada suatu hari kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan daku di tengah-tengah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda padaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu Ia bersabda padaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah sabda Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah pada tulang-tulang itu. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit dan memberi kalian napas hidup, supaya kalian tetap hidup kembali. Dan kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah ada urat-urat dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka Tuhan bersabda padaku, bernubuatlah kepada napas hidup, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, dan napas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda padaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Maka bernubuatlah dan katakanlah pada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Hai umatku dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel. Dan kalian akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam kalian sehingga kalian hidup kembali, dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu. Dan kalian akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur kami bersyukurlah pada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan,
yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dan dari utara dan selatan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus jika mereka lemah lesu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka pada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus hingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bersyukurlah pada Tuhan sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tunjukkanlah nurmu padaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang di antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencoba Dia, "Guru, hukum mana yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yeskiel melukiskan makhluk yang sama sekali baru, suatu bangsa untuk bangkit dari maut. Melalui sabda Nabi Yeskiel, Tuhan mengutus Roh-Nya meniupkan hidup baru, dan tulang-tulang yang telah kering dihidupkan kembali. Demikian pula Yesus, sesudah bangkit dari wafatnya, akan mengutus Roh-Nya yang akan menghidupkan umat yang menjadi makhluk yang baru. Peraturan-peraturan kecil diperhatikan sekali oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus menampilkan yang benar, cinta kasih kepada Allah dan sesama. Hukum perjanjian lama bagi Yesus hanyalah satu, bagi para penganutnya, dan cinta kasih kepada sesama tak boleh dipisahkan dari cinta kasih kepada Allah. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami, akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam,
Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber cinta dan belas kasih, melalui roti anggur ini terimalah kiranya iman kami kepadamu, serta niat kami untuk hidup menyerupai Yesus, saudara kami yang telah bangkit dari alam maut, untuk bersatu dengan Dikau, Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kutus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Kuipius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Doakan jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajar, terimalah kami, supaya bersama Roh Kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kasihanilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati,
dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta dan belas kasih, kami bersyukur bahwasanya Engkau memperhatikan kehidupan kami serta mengendaki, menyayangi kami sampai sesudah mati pula. Semoga hidup kami dapat mengungkapkan rasa syukur kami atas anugerah-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dan memohon doa kepada kita selalu limpah berkat keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.